Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya akan kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat semua yang tentunya telah diskusi dan juga mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga pada tutorial kali ini saya akan memandu sahabat muda untuk mengupdate penyusunan Prota, Prosem, RPP Inovatif Abad 21 dilengkapi dengan evaluasi butir soal sesuai literasi dan numerasi yang tentunya akan memberikan panduan bagi sahabat guru, khususnya juga yang sedang mengikuti pelatihan profesi guru dan juga kepala sekolah serta pengawas pembina yang tentunya akan terus melakukan pembinaan dan bimbingan profesional kepada sahabat guru semuanya. Nah, saya akan mulai dengan paradigma baru pembelajaran. Tentu yang menjadi penting itu adalah keberhasilan guru yang sangat dituntut dan dinantikan oleh semua di dalam unsur pendidikan itu adalah bagaimana guru berhasil mengubah proses pembelajaran, yaitu mengaktifkan keterlibatan siswa sehingga input yang beragam ini akan menghasilkan output di atas level pencapaian dengan mengoptimalkan pengembangan potensi siswa. Yang kedua adalah perubahan mindset guru merancang pembelajaran. Di satuan pendidikan saat ini masih terjadi disparitas perbedaan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, maka satuan pendidikan, kepala sekolah, dan juga pengawas pembina harus mampu memberikan tuntunan dan panduan kepada sahabat guru, khususnya di dalam pemenuhan dokumen, agar dokumen yang sudah berhasil dibuat ini tentunya mampu meningkatkan kinerja performan dari guru sehingga mampu mengembangkan potensi siswa di satuan pendidikan masing-masing itu secara optimal. Sehingga dari pemenuhan khususnya di dalam dokumen yang berhasil dibuat, bagaimana dokumen yang dibuat ini benar-benar meningkatkan kinerja dari guru sehingga mutu di satuan pendidikan yang bisa kita ukur dari mutu lulusan, kualitas proses pembelajaran, dan mutu guru serta manajemen sekolah di standar pengelolaan ini benar-benar mewujudkan pengembangan potensi peserta didik. Sehingga yang penting di dalam sekolah, satuan pendidikan itu mutu lulusan baik akademik dan non-akademik yang kita bisa fokuskan ke dalam soft skill-nya, kemampuan berkomunikasi siswa, berkolaborasi, beretika dan berempati, kemampuan menyelesaikan masalah, sekaligus mampu memimpin di dalam proses pembelajaran. Ini akan penting untuk dikembangkan agar potensi peserta didik baik akademik maupun non-akademik itu berkembang secara optimal. Sehingga dari pemenuhan dokumen akan membuat mutu guru kita, performanya akan menjadi lebih baik sehingga mampu memberikan kualitas pembelajaran kepada siswa yang gaya belajarnya ini berbeda-beda. Ini bisa diperhatikan. Ada yang visual. Tentu di visual ini bagaimana sahabat guru hebat semua mampu memberikan gambar dan juga memberikan diagram serta PPT yang menarik sehingga anak dengan gaya belajar visual akan menangkap dengan mudah. Berbeda dengan anak yang auditori, maka guru akan cenderung
memberikan kesempatan yang bersangkutan berdiskusi, mendengarkan siswa lain memberikan penjelasan, ini akan mudah ditangkap. Sedangkan anak-anak yang kinestetik ini tentunya praktik dan aktivitas fisik itu akan menurun. Oleh sebab itu di pembelajaran tatap muka, maka fokuskan kepada variasi gaya belajar yang dilakukan oleh guru. Jangan monoton menggunakan satu model pembelajaran, karena ini akan sangat memberikan hasil yang kurang maksimal, khususnya di gaya belajar yang berbeda dari anak-anak, dari siswa kita. Nah, tentu di manajemen kepala sekolah, maka kepemimpinan kepala sekolah harus fokus itu diarahkan terhadap hasil belajar siswa, sehingga supervisi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran fokuskan kepada guru-guru mampu mengembangkan project based learning dari RPP yang disiapkan, dan diakhiri dengan bagaimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menulis esai. Maka ini sesuatu yang penting dan yang baru, sehingga penting untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Nah, acuannya tentu penulisan esai, karena ini dikaitkan dengan pembelajaran project based learning, maka boleh dikembangkan dari 4 aspek: situasi yang dilakukan selama pembelajaran, project yang diberikan guru, aktivitas menyelesaikan project itu seperti apa. Nah, sehingga poinnya adalah siswa diberikan kemandirian, berkolaborasi, melalui kerja tim menghilangkan ego diri sendiri, serta mampu menyelesaikan masalah ini yang paling penting melalui proyek dalam waktu rentangan cukup, sehingga dia mampu menulis dari poin-poin penting di esai itu bisa ditampilkan, dan hasil yang telah dicapai itu penting untuk disampaikan. Nah, di berikutnya adalah saya akan memberikan update terbaru tentang pemenuhan dokumen yang dimulai dengan bagaimana membuat prota, program tahunan, program semester, RPP inovatif dan evaluasi, yang tentunya akan dimulai dari rangkaian kita harus menentukan jumlah minggu efektif di pekan ganjil dan pekan genapnya semester 1 dan semester 2 sama-sama ada 20 di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 semester 1, hanya berbeda di kelas 12 semester 2 itu ada 14 minggu efektif. Nah, sehingga ini akan memberikan update yang harus dilakukan itu mulai dengan melengkapi bahwa Juli ada 2 minggu efektif, Agustus 4, September 5, kemudian Oktober 4, November itu ada 4, dan Desember itu ada 1, jumlahnya 20. Ini di kelas 10 dan kelas 11 sama, semester 1 dan semester 2. Sedangkan di kelas 12 semester 1 itu sama juga, dan semester 2 itu ada sudah berakhir di April 2022. Hanya ada 2 minggu, karena di minggu kedua kelas 12 sudah ada ujian sekolah. Nah, tentu dari sini maka panduannya akan saya coba berikan di update untuk membuat prota program tahunan. Kita mulai dengan melengkapi dari basis Excel yang ada, sehingga dari sini kita buat sheet-nya ada kalender yang terbaru yang berhasil disusun di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian di pekan ganjilnya, nah cirinya adalah sahabat guru hebat tinggal mengganti identitas dan juga mapel kelasnya, tahun pelajaran, harinya ini sudah sesuai, tidak ada perubahan, tidak perlu diubah. Begitu juga jumlah minggu per bulan, minggu efektif. Nah, inilah 20 minggu efektif. Kemudian ini tinggal sahabat guru mengalihkan dengan JP, karena sekarang kita menggunakan 2 jam, maka semua mapel itu walaupun beban kurikulumnya 4, ada yang 3, itu diprioritaskan 2 jam per minggu, baik itu dia nanti akan
diajar dengan langsung, daring maupun dengan PTM-nya. Berdasarkan jumlah minggu efektif inilah, maka sahabat guru hebat cukup mengalikan 20 minggu efektif dikalikan dengan 2 JP. 2 JP, kenapa 2 JP? Karena 2 JP ini 2 kali 45 menit itu identik dengan 3 kali 30 menit, sehingga saya menggunakan 2 jam pelajaran ini adalah 2 kali 45 menit, sehingga tinggal dikalikan 20 minggu, maka sahabat guru hebat semua punya alokasi waktu itu adalah sebanyak 40 JP. Nah, dari 40 JP ini, KD yang ada, ini di kelas 10, saya ambil contoh, ini adalah mapel kimia, maka tinggal disebar, didistribusikan dari 20 minggu efektif itu, supaya semua di pekan ganjil, mapel di pekan ganjil itu dapat didistribusikan di semester 1, yaitu KD 3.1 sampai dengan KD 3.4 yang distribusinya seperti ini, sehingga jumlahnya adalah sesuai 40 JP. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di pekan genap. Pekan genap tinggal kita lengkapi identitasnya, tinggal mengganti satu kali saja penggantiannya seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan menambahkan minggu efektifnya juga sudah ada 20 jumlahnya ini. Kemudian sama dari sini kita masukkan KD-nya, JP-nya juga sudah ada, kita tinggal total 40. Lalu dari situ kita akan masukkan di program tahunan, tinggal semuanya sudah berubah tahun pelajaran. Nah, lalu dari sini sahabat guru hebat, tinggal poin penting yang harus disiapkan pertama itu adalah kalender pendidikan dan juga kurikulum edisi pandemi yang sudah kita siapkan di pekan genap, pekan ganjil, sampai prota, prosem. Protanya ini sudah lengkap. Prota itu berarti program tahunannya ada semester 1. Semester 1-nya tadi 40 JP, ini sudah. Lalu di semester 2-nya juga kelas 10 sama-sama 40 JP. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bagaimana kita membuat program semester. Program semesternya juga sudah kita distribusikan. Yang penting adalah 40 jamnya. Ini kuncinya adalah bagaimana kita menyebarkan 6 JP. Itu kita mulai dari Juli minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, lalu Agustus itu ada 4 minggu, September ada 5, lalu Oktober 4, November ada 4, dan di Desember ada 1. Kita sebar semua distribusi alokasi waktunya semua 2 JP sesuai dengan edisi pandemi. Kemudian jumlahnya juga menyebar. Nah, lalu di sini penilaian akhir semesternya tanggal 8 sampai dengan 18 Desember 2021. R1-nya itu adalah 23 Desember 2021. Nah, begitu juga di Prosem 2 saya kira juga sama. Ini nanti akan ada di semester 2. Semester 2 kita mulai dari Januari, Februari, Maret yang jumlahnya tadi sudah 20 minggu. KD-nya juga kita sebar sama 8 JP untuk Januarinya, sampai nanti di jumlah total di akhir ini adalah 40 JP. Kemudian ada PAT R2 dan nanti akan ada LKP itu libur khusus puasa 31 Maret sampai dengan 1 Mei 2022 diperkirakan begitu, dan PAT-nya sampai ini 2000, ini adalah 2022 karena semester 2 ya, saya perbaiki. Itu di kelas 10 saya kira bisa kita edit dengan cepat kalau sahabat guru hebat sudah membuat di tahun yang lalu. Nah, begitu juga untuk di kelas 11 ini sama.
tinggal dimasukkan, di copy dari KD yang ada. Kita mulai dari kalendernya. Di kalendernya juga sudah kita update. Lalu di pekan ganjil juga sama. Di pekan ganjil silakan kita masukkan aspek-aspek pentingnya, mulai dari 3.1 sampai semua KD. Pekan genapnya juga sudah oke, sama persis. Sampai prota juga sama. Kemudian di prosem juga sudah kita update semua, dan perlu waktu yang singkat. Prosem 2, prosem 2 nanti di prosem 1 ini akan ada assessment di bulan September, tanggal 6 sampai 9 September 2021 itu adalah jenjang SMK. Sedangkan di 13 sampai 16 September itu ada asesmen nasional jenjang SMA. Nah, itu yang update yang penting bagi sahabat guru hebat semua. Dan juga saya juga sudah bantu di sini di kelas 12. Ini sama, ada kalender pendidikannya. Kemudian ada pekan ganjilnya juga sudah kita olah semua sama. Hanya yang berbeda di pekan genap. Pekan genap karena ini jumlah minggu efektifnya 14, karena nanti pada ujian sekolahnya itu akan diperkirakan 18 sampai dengan 26 April 2022. Sehingga sahabat guru hebat, panduan yang saya coba berikan ini tinggal diganti dengan mapel yang lain. Bukan hanya kimia saja, tinggal mengganti, mungkin cukup sekitar 30 menit. Harapannya juga karena format ini sudah baku, mengacu pada kalender pendidikan masing-masing. Nanti kalau di daerah lain silakan menyesuaikan dari kalender pendidikannya. Nah, di berikutnya saya akan pandu sahabat muda tentang RPP inovatif yang saya sudah coba kembangkan di sini. Ada model saintifik, RPP-nya ada 3 di sini yang sudah saya coba kembangkan. RPP inovatif model saintifik. Di sini ada contohnya, itu adalah mapel kimia dengan saintifiknya menggunakan 5 tahapan. Kemudian ada RPP STEM model problem based learning. Kemudian ada RPP STEM model project based learning yang tentunya akan memberikan panduan kepada sahabat guru hebat. Saya mulai dengan RPP dari pembelajaran inovatif ciri abad 21 mengacu pada model saintifik 5 tahapan. Yang paling penting di panduan yang saya berikan di sini adalah sahabat guru hebat bisa membuat memasukkan KD-nya. Yang paling penting adalah bagaimana mengembangkan IPK-nya. IPK betul-betul dikembangkan. Dari pengembangan IPK, tujuan pembelajarannya harus memuat ABCD, audience, behavior, kemudian condition dan degree-nya. Dan tentunya adalah langkahnya di pendahuluan, orientasi, motivasi, dan apersepsi. Dan juga model pembelajarannya harus tadi 5 tahapan saintifiknya. Yang pertama itu adalah penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk siap belajar. Yang ketiga adalah penyajian informasi. Dan di berikutnya, tahap keempat adalah membimbing kegiatan belajar kelompok. Tentu kegiatan belajar kelompok ini sangat penting agar peserta didik itu bisa bagaimana menghargai kerja tim, kerja sama, kolaborasi di dalam mencapai tujuan itu sangat penting. Dan juga kuis atau pemberian evaluasi. Nah, di akhir juga saya sudah pandu bagaimana soal yang sudah kita berikan ini juga cukup memberikan kemampuan agar anak-anak kita bisa mengasah keterampilan, sehingga dari sini cukup memberikan tantangan bagi siswa ketika soal-soal ini diberikan dan dikerjakan dengan baik tentu. Nah, di berikutnya RPP inovatif yang kedua, saya akan pandu sahabat guru hebat semua untuk memberikan format
RPP daring mengacu pada problem based learning. Nah, sekali lagi di problem based learning ini sangat penting karena bagaimana kita bisa menyiapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini penting untuk siswa itu menyelesaikan masalah itu dengan tepat waktu. Jadi ketika di sehari-hari di rumah maupun di sekolah siswa menghadapi masalah, saya kira dengan dia biasa menyelesaikan masalah, maka masalah ini akan tentu menjadi tolok ukur keberhasilan dari siswa peserta didik kita. Nah, oleh sebab itu format penyelesaian masalah yang saya contohkan di kimia, model problem based learning, ini dapat diadopsi, dapat diterapkan oleh sahabat guru hebat semua lainnya. Tinggal sekarang bagaimana kesesuaian dari pembelajaran yang KD yang akan bisa kita implementasikan, khususnya di kesesuaian dengan format yang saya pilih ini. Sama seperti biasa, IPK-nya itu dikembangkan dulu. Kalau IPK-nya ini C3, bagaimana sahabat guru hebat meningkatkan IPK-nya itu menjadi C4 satu level, ada C5, kemudian C6, dan tentu ini adalah penting. Butir soalnya juga nanti akan mengacu kepada IPK yang sudah dibuat. Dan dari penyelesaian masalah ini, produk apa yang bisa dihasilkan dari RPP yang sudah dibuat, sehingga proses pembelajarannya diawali dengan bagaimana fase yang pertama itu adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Karena di sini STEM-nya itu adalah Science, Teknologi, Engineering, dan Art-nya itu STEM-nya, and Math-nya, matematikanya itu fokus kepada orientasi peserta didik kepada masalah. Lalu di berikutnya, di kedua, itu adalah bagaimana mengorganisasikan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ini lagi-lagi kelompok, ya, kerja timnya yang dioptimalkan. Sehingga sahabat guru hebat semua tinggal memilih dari fase yang ada, disesuaikan dengan KD mapelnya masing-masing. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini juga saya pandu dengan beberapa butir soal sesuai dengan KD. Pesan cerdasnya adalah membuat butir soal harus memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir, menganalisis dengan gambar-gambar yang sahabat guru hebat bisa padukan, kemudian disesuaikan dengan pertanyaan sesuai dengan level yang ingin digunakan di situ. Nah, kemudian di terakhir itu adalah saya juga akan memberikan salah satu contoh RPP yang basisnya pendekatannya STEM, tetapi menggunakan model project based learning. Nah, di sini yang saya gunakan panduannya adalah seperti biasa, bagaimana IPK-nya itu kita kembangkan, anak-anak diajak membandingkan, merancang. Nah, ini tentu membandingkan isi dua sumber bacaan tentang elektrolisis larutan. Nah, inilah kesempatan sahabat guru hebat mengajak anak-anak peserta didik kita itu untuk melakukan literasi. Ini yang penting sebetulnya, agar anak-anak dibiasakan untuk sebelum masuk ke pembelajaran itu sudah ada sumber bacaan yang disiapkan oleh guru, dan ketika pembelajaran dimulai, anak-anak sudah bisa membuat rancangan. Ini membuat alur kerja, membuat bagan, sehingga ini penting untuk termasuk di sini adalah membuat prototype. Karena di project based learning itu bagaimana dia merancang, kemudian di akhirnya itu setelah membuat, lalu nanti ujungnya adalah mendesain ulang prototype rancangan yang sudah dibuat. Nah, dari sini langkahnya adalah penentuan proyek yang sudah disiapkan. Setelah penentuan proyek, lalu STEM-nya sudah ada semua di sini. Intinya adalah mengajak
peserta didik untuk membuat bagaimana cara membuat alat penyepuhan logam. Ini justru proyeknya itu di sini, proyek yang diberikan, ya. Nah, kemudian di tahap berikutnya adalah perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, lalu yang ketiga adalah penyusunan jadwal pelaksanaan proyeknya, lalu yang keempat adalah penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, lalu langkah yang keenam itu adalah evaluasi proses dan hasil proyeknya. Jadi siswa diberikan kesempatan setelah mendapat masukan, bimbingan dari guru, maka dia akan mendesain ulang prototipenya. Sehingga dari sini baru dilanjutkan dengan menyiapkan butir soal, tetapi intinya adalah anak-anak diajak berpikir dan optimalkan dilengkapi dengan gambar. Nah, ini tentu hal yang penting untuk panduan di sahabat guru hebat semua, agar penting di dalam membuat soal itu yang penting disiapkan itu adalah level kognitif dari soal, ya. Kemudian di samping itu fokus kepada memberikan gambar yang sesuai, agar dari gambar ini anak menelaah, menganalisis kesesuaian dari pertanyaan, sehingga tidak sangat sederhana sekali soal yang diberikan. Nah, level C1, C2, kemudian C3 dan C4, tentu bagaimana sahabat guru hebat mulai dari mengajak peserta didik kita itu untuk fokus di dalam soal-soal miskonsepsi yang juga boleh dikembangkan menjadi bentuk soal. Nah, gambar yang saya maksudkan ini, ya, soalnya. Lalu yang penting juga adalah soal-soal di kaidah sederhananya. Ini juga penting untuk menjadi perhatian. Nah, tentu di kesimpulannya adalah bagaimana update Protaprosem, RPP inovatif dan butir soal. Tentu acuannya adalah menggunakan kurikulum edisi pandemi COVID-19, yaitu 018/H/KR 2020. Kemudian pemenuhan dokumen yang akan disiapkan itu adalah mengacu kepada kalender pendidikan, pekan ganjil, pekan genapnya, Protaprosem, kemudian silabusnya juga kalau penting juga untuk dikembangkan. Lalu yang penting di situ adalah RPP apa saja yang cocok, silahkan dikembangkan agar sahabat guru hebat semua sudah memiliki kerangka acuan RPP inovatif model saintifik 5 tahapan, pendekatan STEM model problem based learning, pendekatan STEM model project based learning, dan mudah-mudahan ini akan membantu sahabat guru hebat untuk ketika dokumennya sudah lengkap, dilanjutkan dengan bagaimana nantinya melakukan pembelajaran di PTM untuk memilih KD-KD mana saja yang bisa dilaksanakan dengan pembelajaran PTM terbatas ini. Teori sudah dikumpulkan di depan, fokuskan pembelajaran mengacu pada praktikum praktik dari masing-masing kekhasan yang memang sulit kalau peserta didik itu belajar mandiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas luangan waktu dari sahabat guru hebat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu.